Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tarakan yang telah mendahului kita tadi, mohon izin pamit karena ada kegiatan yang lain. Yang terhormat juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, para pimpinan PPPA Darul Quran. Jadi hari ini unik Bapak Ibu ya. Acara hari ini terselenggara atas kerjasama PPPA dan PPA. Jadi P3A dan P2A. Yang satu program pembibitan penghafal Al-Quran, yang satu pola pertolongan Allah. Jadi di Jakarta pun kami beberapa kali kerjasama dengan Ustaz Yusuf Mansur dan tim Asatis yang lain di Darul Quran, dengan Agim juga beserta tim Asatis di Darul Tauhid. Jadi hubungannya PPA dan PPPA sudah dekat sejak lama. Alhamdulillah di Tarakan ini Allah izinkan kenal sama Ustaz Ilham, Mbak Titi. Mudah-mudahan bisa terus bersinergi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat. Amin. Dan juga teman-teman lintas komunitas yang hadir pada hari ini, kawan-kawan dari KST, Mas Reski juga dari Presiden Masjid Hujan Assalam, dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya ingin mulai sesi sharing saya pada hari ini dengan satu kuis, satu pertanyaan. Yang jawabannya benar saya kasih hadiah buku. Pertanyaannya sederhana saja. Angkat tangan ya. Angkat tangan jawab. Buat Bapak Ibu sekalian. Kapan sebuah masalah kita bilang kecil? Kapan sebuah masalah kita bilang besar? Kapan masalah itu bisa kita bilang kecil, kapan masalah itu bisa kita bilang besar? Ini sederhana jawabannya. Silakan, Ibu. Ibu yang pakai kacamata tadi, angkat tangan duluan. Hampir. Dikit lagi. Ibu. Bukan. Tadi Ibu sudah dikit lagi, tapi kurang pas. Yang lain? Ya. Bukan. Bukan itu maksud saya. Ya. Bu Risma. Hah? Tergantung dosisnya, bukan. Bukan itu maksud saya. Kapan satu masalah bisa kita bilang, kapan masalah itu jadi kecil? Coba saya perbaiki pertanyaannya ya. Kapan masalah itu jadi kecil? Kapan masalah itu jadi besar? Mas Anto? Ketika kita tidak melibatkan Allah. Iya, dikit lagi. Ibu. Iya, ini jawabannya benar semua ya. Cuman poin saya bukan di situ sebenarnya. Baik, berarti bukunya nggak jadi ya? Oh masih ada. Silakan Mbak. Ya, sebelahnya Mbak Fitri. Sesuai dengan
Nama lembaga yang hari ini bekerja sama. Mbak. Ya. Ya ini jawabannya sama. Teteh, terakhir. Oh, bukan, itu materinya nanti ya. Udah habis waktunya. Bapak Ibu sekalian. Nah iya itu dia. Tapi udah habis ya Bu waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kawan-kawan sekalian. Masalah itu jadi kecil kalau Allah nolong. Masalah kita anggap sebesar apapun, nggak ada yang besar kalau Allah menolong kita. Masalah yang kayaknya remeh-temeh, yang kayaknya sepele, tapi kalau Allah lepas tangan, Allah nggak mau nolong kita, jadi masalah besar. Makanya dulu itu guru-guru kami mengajarkan, kalau kita punya masalah, katakan kepada masalah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Itulah kenapa satu tema yang menjadi obsesi saya pribadi dan kawan-kawan di PPA Institute, termasuk juga saya rasa ini juga satu tema yang sering dibawakan oleh Ustadz Yusuf Mansur, guru kita di PPPA Darul Quran, adalah tentang pertolongan Allah. Karena itu yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian. Yang bikin selesai masalah-masalah kita, yang bikin terwujud impian-impian kita, itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita, bukan semata-mata karena kepintaran kita, bukan semata-mata karena upaya kita, tapi karena Allah menolong atau enggak. Yang bisa bikin masalah kita selesai, apapun judulnya, yang bisa bikin hutang-hutang kita lunas, yang bisa bikin usaha kita mungkin bangkit lagi setelah sempat terjatuh, yang bisa bikin keluarga kita harmonis lagi setelah mungkin sempat goyang, yang bisa bikin kita dapat jodoh setelah sekian lama menanti jodoh, yang bisa bikin kita dapat keturunan sekalipun kata dokter mandul. Itu kalau Allah nolong kita, bukan semata-mata karena ikhtiar kita, bukan semata-mata karena akal kita, tapi karena Allah menolong kita. Jadi penting sekali kita mengkaji terus gimana ya Mas caranya agar kita bisa memantaskan diri supaya Allah mau menolong kita. Bapak Ibu, makanya ada satu, begitu Allah sudah nolong Bapak Ibu sekalian, itu kadang-kadang solusinya di luar dugaan. Makanya kan ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu Allah akan berikan solusi, jalan keluar, dan rezeki yang tidak terduga. Ini kalimat min haitsu la yahtasib itu enggak terduga. Kadang-kadang di luar logika akal kita. Ya. Kadang-kadang kita itu terlalu pakai logika akal sampai-sampai kita mengesampingkan logika iman. Makanya ada satu tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah jejak keajaiban. Kita sering menyebut sesuatu yang di luar logika akal itu dengan sebuah keajaiban, miracle. Ya, dan kata ajaib itu Bapak Ibu sekalian, asal katanya bahasa Arab. Asal katanya ajibun, ajaban, ajib. Itu beberapa kali disebutkan dalam Quran. Saya boleh berdiri Bapak Ibu? Boleh ya? Al-Quran Bapak Ibu sekalian beberapa kali menyebutkan kata keajaiban. Ada di beberapa ayat Allah menyebutkan kata ajaib. Di antaranya dalam Quran surat Hud ini ayat 42,
Ini ayat yang menceritakan ketika istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, dikabarkan oleh malaikat bahwa dia akan punya keturunan. Ada malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah dan mengabarkan bahwa nanti kamu akan punya anak dan anakmu namanya Ishak. Ketika dikabarkan seperti itu, bagaimana respon dari Siti Sarah? Nah, ini responnya. Dia bilang, "Inna hadza la syai'un ajib." Bahwa sungguh ini adalah sebuah keajaiban. Kalau kita baca terjemahnya, Kementerian Agama menerjemahkan dalam Quran itu ajib diterjemahkan dengan apa? Sesuatu yang aneh. Lu kok bisa? Ini sungguh mengherankan. Aku bisa melahirkan anak, padahal aku ini sudah tua. Aku ini seorang perempuan yang tua. Dan suamiku juga sudah tua. Inna hadzal syai'un ajib. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Di situ diartikan ajib sebagai sesuatu yang aneh. Dalam ayat lain kata keajaiban itu keluar lagi. Di antaranya muncul dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9. Ini surat yang sering kita baca kalau setiap hari Jumat. Ketika Allah menggambarkan ada beberapa orang pemuda yang tertidur di gua selama ratusan tahun. Ketika Allah menceritakan kisah itu, Allah mengatakan min ayatina ajaban, bahwa kisah itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ajaban, yang mengherankan. Di situ diartikan ajaban itu apa? Mengherankan. Sesuatu yang memang di luar logika akal kita, Bapak Ibu. Yang memang kalau dimasuk apa? Seakan-akan nggak masuk akal. Tapi nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Kata keajaiban juga keluar lagi dalam Quran surat Al-Jin ayat pertama. Ini dikisahkan ketika ada sekelompok jin yang mendengarkan Rasulullah Muhammad sedang membaca Quran. Lalu kemudian sekelompok jin itu terkesima dengan bacaan Rasulullah. Lalu dia mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaban." Bahwa sekumpulan jin itu ketika mendengar bacaan Quran Rasulullah, dia mengatakan, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Qur'anan ajaban." Quran yang menakjubkan. Di situ diartikan ajaban di sini sebagai menakjubkan. Jadi intinya apa? Keajaiban itu Bapak Ibu sekalian memang sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang kadang-kadang di luar logika akal kita, sesuatu yang nggak kepikir kok bisa ya, kok bisa. Nah, ada yang nggak mungkin buat Allah, Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Jadi, dan ini ya rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Dan gimana mas caranya supaya kita bisa menghadirkan pertolongan Allah, menghadirkan keajaiban dalam hidup kita? Maka kalau kita pengen tahu jawabannya, kita harus belajar dari kisah-kisah para kekasihnya Allah. Itulah kenapa tema pagi hari ini saya kasih nama jejak. Karena dalam setiap kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Quran, atau mungkin juga kisah-kisah di sekitar kita, kisah-kisah tentang orang soleh, orang-orang yang memang Allah angkat derajatnya, kisah-kisah dari para ulama, itu kita sering dengar kisah-kisah tentang keajaiban, kisah-kisah tentang pertolongan Allah. Sebenarnya polanya sederhana Bapak Ibu sekalian. Pola untuk bisa menghadirkan keajaiban dalam hidup agar Allah menolong kita, itu bergantung pada satu kata kunci aja. Satu kata kunci itu adalah respon kita, sikap kita. Jadi gini,
Pola sederhananya begini Bapak Ibu. Ketika tertimpa masalah atau ketika kita menemukan satu kejadian dalam hidup, masalah atau kejadian yang menimpa kita itu sifatnya selalu netral. Netral itu masih punya beberapa kemungkinan, dia bisa positif, dia bisa negatif. Tergantung dari apa? Bagaimana sikap kita merespon itu semua. Jadi Bapak Ibu, saya sering mengatakan yang menentukan kebahagiaan hidup kita, yang menentukan keindahan hidup kita, yang menentukan dan yang mengundang keajaiban, itu tergantung bagaimana sikap kita. Hidup kita itu tidak pernah ditentukan oleh hal-hal di luar diri kita, tapi yang menentukan kualitas hidup kita itu adalah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Semuanya netral. Bagaimana omongan orang lain tentang kita, masalah apa yang sedang menimpa hidup kita, kejadian di sekitar, itu sifatnya masih netral sampai kita memberikan respon. Nah, kalau respon kita benar, outputnya adalah kebahagiaan, bahkan bisa mengundang keajaiban. Jadi inputnya itu kan masalah, kejadian, peristiwa. Nah, prosesnya itu kan bagaimana kita meresponnya. Outputnya ada dua kemungkinan. Kalau kita responnya salah, maka bisa jadi itu bikin kita menderita dalam hidup, bahkan bisa mengundang azabnya Allah kalau kita salah dalam respon kejadian. Tapi kalau respon kita benar, outputnya adalah kebahagiaan, bahkan pertolongan dari Allah. Bapak Ibu, makanya saya itu sekarang ini sedang getol-getolnya mendeliver satu pesan utama. Apa itu, Mas? Logika sederhananya begini Bapak Ibu. Orang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin, orang-orang yang beriman, itu harusnya menjadi pribadi yang paling berbahagia dalam hidupnya. Seorang mukmin itu harusnya menjadi pribadi yang paling bahagia, pribadi yang paling optimis, pribadi yang paling percaya diri, karena dia punya Allah. Jadi kalau kita ngakunya beriman, tapi kok kita masih nggak bahagia, kita kok masih inferior, kita kok masih banyak mindernya, kita kok masih banyak galaunya, itu bisa dipastikan ada yang salah dengan imannya. Ya, gitu. Makanya ini penting untuk kita perhatikan. Nah, terus pertanyaannya, Mas, respon seperti apa yang bisa mengundang keajaiban? Kita coba perhatikan Bapak Ibu sekalian dari kisah-kisahnya para kekasihnya Allah. Gini, pertolongan Allah dan keajaiban itu selalu hadir dalam keadaan hati yang damai, bukan dalam keadaan hati yang berontak dan tidak menerima takdir. Polanya selalu sama. Jadi rezeki, keajaiban dalam hidup, pertolongan Allah, keberuntungan, itu suka sama kondisi batin yang damai. Bukan kondisi batin yang penuh dengan keluh kesah. Gitu ya. Coba kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam Bapak Ibu ketika di dalam perut ikan. Masih ingat Bapak Ibu kisah Nabi Yunus? Kisahnya gimana? Ditelan oleh ikan paus, terjebak dalam masalah yang begitu berat, yang Allah katakan kegelapan yang berlapis-lapis. Ya. Ini kalau sekarang ini Bapak Ibu, sekarang ini berkah yang berlapis-lapis. Apa aja? Hujan, majelis ilmu,
Ya, Masya Allah. Jadi ini lapis-lapis keberkahan. Nah kalau kisahnya Nabi Yunus itu kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Ini menggambarkan betapa berat masalah Nabi Yunus ketika itu, dan gak mungkin ada jalan keluar. Kalaupun Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan, udah beres belum? Masih di mana? Masih di laut. Oke, dia bisa berenang, berhasil berenang ke permukaan laut. Udah beres belum? Di tengah laut itu mau kemana? Ini masalah yang gak mungkin ada jalan keluar. Tapi kita perhatikan apa yang membuat pada akhirnya Nabi Yunus ditolong sama Allah dan mendapatkan keajaiban tadi. Bagaimana kondisi batin Nabi Yunus ketika di perut ikan? Bagaimana kondisi batin Nabi Yunus ketika di perut ikan? Apakah dia berkeluh kesah? Bu? Marah-marah sama takdir? Nggak terima? Ngambek sama yang menceburkannya dari perahu? Dalam keadaan hati yang damai, dalam keadaan hati yang bahagia, dia bermunajat. Gimana munajatnya Bapak Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ayat yang saya senang, ayat yang suka saya baca, Quran surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dalam kegelapan itu Bapak Ibu sekalian, dalam masalah yang sedang menimpa dia, dengan hati yang damai dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Datanglah keajaiban itu, tiba-tiba dimuntahkan sama ikan itu ya, di satu tempat, yang di tempat itu ternyata ada makanan yang menguatkan tubuhnya, dan begitu dia kembali ke kaumnya dalam keadaan yang sudah beriman. Perhatikan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit. Berapa tahun Bapak Ibu Nabi Ayub sakit? Berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Nabi Ayub sakitnya berapa tahun Bu? Dan sakit bukan sakit biasa Bapak Ibu, sakit yang sangat parah ya. Kata para ulama, sakit yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada setelahnya. Gatel-gatel Bapak Ibu, yang kalau digaruk terkelupas sampai ke tulang, menjijikan, sampai beliau diasingkan. Dalam beberapa riwayat Bapak Ibu sekalian, 20 tahun. Kebayang nggak Bu sakit 20 tahun bagaimana ya? Tapi kita perhatikan bagaimana kondisi batinnya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak sedikit pun keluh kesah itu keluar dari lisannya. Dia terima dengan sepenuh cinta, karena dia tahu bahwa semuanya pasti baik dari Allah. Dan dia berdoa di ujung sakitnya itu, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin.
Begitu di doa begitu Bapak Ibu, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah sembuhkan sakitnya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Allah kembalikan lagi keluarganya. Luar biasa. Nanti coba kita ambil jejaknya ya. Tadi saya sudah cerita tentang Nabi Yunus, Nabi Ayub. Tadi coba kita ambil jejaknya nih, apa nih? Kemudian kisahnya Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, butuh makan, butuh minum, butuh pekerjaan, butuh istri, butuh tempat tinggal, butuh perlindungan. Dengan hati yang damai, dia bermunajat kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya. Nah, kalau kita coba ambil saripatinya Bapak Ibu, ada 3 sikap, ada 3 respon yang ini menjadi jejak keajaiban para kekasihnya Allah. Dan kalau kita jadikan 3 respon ini nafas dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan Allah berkenan menolong kita. Apa aja itu Mas? Respon yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Menerima. Ini pintu gerbangnya keajaiban. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, tidak mungkin kita bisa menemukan yang namanya keajaiban tanpa respon yang pertama ini. Menerima dengan damai. Jiwa yang selalu ridho dengan apapun yang Allah berikan. Bukan jiwa yang selalu berontak. Dan apa Mas yang membuat seseorang itu bisa menerima setiap ketetapan Allah? Yang pertama, akarnya adalah yakin Allah itu maha sayang. Yakin Allah itu nggak mungkin zolim sama hambanya. Dan yakin Allah pasti menjamin semua yang dibutuhkan oleh hambanya. Saya kemarin bulan November itu bertugas ngantar jamaah umroh. Saya membahas materi ini itu di rooftop Masjidil Haram. Itu saya merasa dapat sekali rasanya. Kenapa? Karena ketika di Mekah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Mekah itu keajaiban. Bener gak? Mekah itu keajaiban. Satu tempat yang tandus, panas, bisa jadi yang kayak begitu sekarang. Makanya kalau nanti kita berkesempatan umroh Bapak Ibu sekalian, ketika masuk Mekah, sadari ketika melihat sekitar gitu banyak orang, banyak toko-toko makanan, banyak hotel. Itu jangan cuma melihat sebagai sebuah bangunan biasa, tapi sadari bahwa Mekah itu keajaiban. Dan pintu pertama yang mengundang keajaiban itu adalah menerima. Siapa yang menerima? Ibunda Siti Hajar. Ketika atas perintah Allah dia diajak sama suaminya. Siapa suaminya? Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yang masih bayi, ditinggal di sebuah tempat di dekat rumahnya Allah dalam satu ayat, gitu kan? Kemudian Allah memerintahkan tinggalkan anak dan istrimu. Anda bayangkan Bapak Ibu, saya nggak kebayang ya bagaimana perasaan Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu. Saya harus ninggalin anak dan istri saya di tempat yang seperti ini. Tapi ini perintah Allah. Berat Nabi Ibrahim itu berat. Makanya karena dia berat, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bergerak pergi. Tiba-tiba bergerak pergi. Loh istrinya itu ketika melihat suaminya pergi kan bingung. Ditanya sama istrinya, wahai suamiku, mau kemana kamu? Nabi Ibrahim gak bisa jawab.
Ya. Katanya itulah laki-laki. Laki-laki itu kalau punya masalah berat hanya bisa diam. Ditanya sekali lagi sama Ibunda Siti Hajar, wahai suamiku, mau kemana kamu? Kamu ninggalin aku di sini. Nggak dijawab. Begitu sudah ditanya beberapa kali nggak dijawab, Siti Hajar tuh pinter, Ibunda Siti Hajar, dia mengubah pertanyaannya. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, mengangguk. Ya, ini perintah Allah. Bagaimana respon Siti Hajar, Bu, setelah itu? Menerima. Apa kata Ibunda Siti Hajar? Baiklah, pergilah. Karena kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Perhatikan, kalimat itulah yang membuat lahirnya kota Makkah. Kalau nggak ada kalimat itu, nggak jadi kota Makkah, Bu. Pergilah. Karena kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi orang itu bisa nerima akarnya karena yakin. Yang bikin orang susah menerima karena dia nggak yakin. Ibunda Siti Hajar yakin Allah nggak akan menyia-nyiakan. Tapi apakah dengan yakin itu sudah selesai masalahnya? Tidak, Allah uji kan? Perbekalannya habis. Nabi Ismail kecil kehausan. Ya. Maka nanti setelah menerima ada respon yang kedua. Tapi pintu gerbangnya ini dulu. Menerima dulu. Makanya ada satu doa yang kalau kita baca doa ini setiap pagi dan setiap petang, Allah itu akan memandang kita dengan sepenuh cinta. Saya ulang, Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya sampaikan di Tarakan, tapi saya nggak akan pernah bosan untuk mengulang terus. Bapak Ibu, ada satu doa yang kalau kita baca doa ini setiap pagi dan setiap petang, Allah akan memandang kita dengan sepenuh cinta. Doa yang mana, Bu? Pak? Hah? Istighfar? Bukan. Lupa, Pak. Tadi dibaca sama Mas Saiful doanya di awal. Doa yang mana? Hah? Raditu billah ya Rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa artinya? Raditu billahi rabbah, ya Allah, hamba ridho Engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Bapak Ibu, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Kadang-kadang selaras, kadang-kadang nggak selaras. Ada kalanya selaras. Kita pengen sehat, takdir Allah sehat, selaras. Nah, ada kalanya nggak selaras. Kita pengennya sehat, takdir Allah sakit. Begitu nggak selaras, keluar dari lisan kita setiap pagi, setiap petang, raditu billahi rabbah, ya Allah, hamba ridho Engkau mengatur segala urusan hamba. Menerima. Ini kunci paling awal. Makanya sering-sering baca doa itu, Bapak Ibu. Cuma bukan hanya sekedar baca, betul-betul kita maknai. Ketika sedang ada masalah yang begitu berat, sebelum ngapa-ngapain, ridho dulu. Raditu billahi rabbah, ya Allah, ini terjadi pasti atas kehendak-Mu, maka hamba ridho. Apa sih, Mas, yang bikin orang itu mudah ridho, mudah menerima?
Selain tadi perasaan yakin, yang kedua Bapak Ibu, yang bikin orang itu mudah menerima, yang bikin orang itu mudah ridho dengan apapun yang menimpa dirinya, itu ketika yang dia cari ridhonya Allah. Orang itu pasti mudah ridho kalau yang dia cari ridhonya Allah. Ya. Ini polanya selalu begitu. Gini ya, orang itu pasti mudah memaafkan kalau yang dia cari maafnya Allah. Ya, saya dulu pernah Bapak Ibu, satu waktu saya manusia pernah punya dendam. Pernah. Ada satu kawan saya lah ya, yang itu apa ya, menyakiti hati saya, kira-kira gitulah. Dan itu cukup lama bersemayam dalam hati saya. Kayaknya sulit untuk memaafkan. Gak bisa. It's too bad to forgive. Wow. Dia sudah berulang kali melakukan ini kepadaku. Kira-kira gitu. Berat. Sampai akhirnya saya ketemu sama salah seorang guru, saya cerita. Saya bilang, apa kata guru saya? Hebat banget kamu gak bisa maafin. Emang kamu siapa? Saya dimarahin. Berapa kali kita bikin salah sama Allah dan Allah gak pernah berusaha memaafkan. Ya. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu Bu, bikin dosa, taubat, Allah maafin. Bikin dosa lagi, taubat lagi. Datang lagi, ya Allah minta maaf. Jawaban Allah apa? Allah maafin. Kita salah lagi, khilaf lagi, kembali lagi. Jawaban Allah apa? Allah maafin. Allah gak pernah bilang, ini yang terakhir ya. Allah tuh gak pernah bosan menerima taubat hambanya, sampai hambanya sendiri yang bosan meminta ampun. Makanya kata guru saya, bukankah kita masih butuh maafnya Allah? Kalau kamu butuh maafnya Allah, carilah maafnya Allah dengan banyak-banyak memaafkan manusia. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu. Jadi maafkanlah mereka, lapangkanlah dada. Bukankah kamu butuh maafnya Allah? Jadi kita tuh maafin manusia bukan karena apa-apa, bukan karena motif yang lain. Kita itu maafin manusia karena pengen dimaafin sama Allah. Ya Allah, berapa banyak sholat hamba yang betul-betul khusyuk, berapa banyak sedekah hamba yang betul-betul ikhlas, berapa banyak ibadah hamba yang betul-betul berkualitas. Aduh, kayaknya kalau muhasabah ke situ nggak ada amal yang bisa kita unggulkan. Makanya begitu sakit hati sama orang dan kita maafin, ya Allah, mudah-mudahan rasa sakit hati ini membuat Engkau makin sayang sama hamba. Jadi hamba maafkan dia ya Allah bukan karena apa-apa, karena hamba ini dimaafkan sama Engkau. Jadi Bu, kita itu akan mudah ridho, akan mudah menerima ketika yang kita cari ridhonya Allah. Seseorang itu yang punya tujuan besar tidak akan mudah goyang dengan sakit-sakit yang kecil. Menerima Bapak Ibu. Setelah menerima apa Mas langkah berikutnya? Langkah berikutnya ada yang masih ingat? M yang kedua, mengadu. Jadi saya tuh suka bikin materi itu dijadiin rumus supaya mudah dihafal. Jadi rumusnya Bapak Ibu, kalau kita ingin menapaki jejak keajaiban, mensikapi setiap kejadian dengan sikap yang benar agar Allah mau nolong kita, itu rumusnya 3M. Coba diulang, rumusnya apa Bapak Ibu? M yang pertama apa? M yang kedua? Mengadu dalam doa. Makanya kata Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah meskipun untuk urusan sandal yang putus, meskipun untuk urusan garam di dapur.
dikit-dikit ngadu sama Allah. Dikit-dikit ngadu sama Allah. Ya. Dan ngadu sama Allah, berdoa sama Allah itu bukan hanya ketika sholat, kapanpun, dimanapun, ketika di jalan, ketika lagi naik motor, ketika lagi di kantor. Sering-seringlah berdialog, curhat, ngomong sama Rob kita, karena dialah yang maha dekat, yang maha mendengar. Kita sering ngadu sama manusia, tapi kita lupa kita punya Allah yang maha dekat, kita punya Allah yang maha mendengar. Anda perhatikan tadi, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Musa, dalam masalah yang sedang dia hadapi, setelah dia menerima itu semua, maka langkah berikutnya dia mengadu dalam doa. Kalau nggak ada orang lagi Bapak Ibu yang mau dengerin kita, Allah mau dengerin kita. Makanya kadang-kadang salah satu bentuk kasih sayangnya Allah justru kita dihancurkan semua sandaran-sandaran yang lain agar kita betul-betul hanya bersandar kepada Allah. Ngadu, dikit-dikit ngadu, lagi hujan. Aduh, angkat tangan sebentar. Lagi safar dalam perjalanan. Lagi naik pesawat ya, daripada bengong-bengong gak jelas, ngadu aja ya, sebagaimana Ibu Siti Hajar itu Bu, ngadu sama Allah. Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad dalam setiap momennya, pokoknya berdoalah kepada Allah dalam urusan apapun, meskipun hal-hal yang sepele. Itu yang kedua. Setelah menerima, setelah mengadu, berikutnya apa Mas? Berikutnya adalah merayu dengan amal saleh. Menunjukkan kesungguhan ikhtiar kita kepada Allah. Merayu, mencari perhatian Allah dengan amal-amal saleh kita. Makanya nih, di sini banyak teman-teman yang semangat sekali dalam beramal soleh ya. Ada Paskas, namanya juga pasukan amal soleh. Ada komunitas sedekah Tarakan, ada PPA juga mungkin dengan gerakan Jumat berkahnya. Itu Bu, ketika kita sedang melakukan aksi itu, sedang ngasih beras, sedang bagi-bagi nasi, itu hati kita, kondisi batin kita harus begini, ya Allah, hamba lagi caper sama Engkau nih. Hamba lagi caper sama Engkau ya Allah. Hamba ngelakuin ini ya Allah untuk mencari perhatian-Mu, bukan mencari perhatian manusia. Jadi caper sama Allah dengan apa yang kita bisa, dengan amal-amal soleh kita. Sebagaimana Ibunda Siti Hajar yang berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, itu lagi caper sama Allah Bu. Ibunda Siti Hajar sedang menunjukkan kesungguhannya kepada Allah. Pokoknya bergerak aja. Kita lagi punya masalah nih Bapak Ibu. Kita nggak tahu ini mau nyari kemana Mas jalan keluarnya. Jangan overthinking. Thinking itu boleh, mikir boleh, tapi jangan over, jangan kebanyakan mikir. Buru-buru mikirnya kita diubah jadi zikir. Habis itu bergerak aja. Allah cuma minta kita bergerak. Allah nggak minta kita berhasil, Allah minta kita bergerak. Ya Allah, hamba nggak tahu harus kayak gimana, tapi Allah, hamba hanya bergerak. Kayak Ibunda Siti Hajar, bergerak terus sampai capek, sampai habis tenaganya. Ketika di kali ke-7 itu, di Bukit Marwah, terjatuh, hampir pingsan, baru keluar itu solusi. Dan solusinya hadir, bukan dari jalur sa'inya justru kan. Air Zam-Zam itu muncul dari mana? Di dekat Ka'bah. Jadi Bu, tugas kita bergerak. Kita punya masalah nih, kita pengen ditolong sama Allah, kita berharap keajaiban dari Allah. Bergerak aja, beramal soleh, bantuin orang, nolong orang. Karena polanya begitu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa mau menolong sesamanya. Makanya kalau menolong orang itu niatnya mudah-mudahan dengan ini Allah menolong. Termasuk doa.
kita mendoakan orang, itu balik malaikat yang mendoakan kita. Karena salah satu riyadhah dalam perjalanan menjemput pertolongan Allah itu kan sering-sering banyak-banyak doain orang. Dan doa yang mustajab itu salah satunya adalah doa yang diam-diam. Jadi Bapak Ibu kalau lagi jalan melihat pedagang kaki lima dari jauh, daripada bibir kita nganggur, kita angkat tangan kita, ya Allah, mudahkan rezekinya, ampuni salah-salahnya ya Allah. Lagi naik taksi, dari belakang kursi supir taksi, dalam hati, ya Allah, mudahkan rezeki Bapak ini ya Allah, bahagiakan dunia akhirat. Diam-diam aja. Itu dalam sebuah hadis, kalau kita doain orang dengan tulus seperti itu Bapak Ibu, malaikat akan berkata apa? Bagimu juga, bagimu juga, ya. Makanya saya ada salah seorang alumni itu yang ceritanya sudah sekian tahun belum punya keturunan. Ketika beliau ketemu saya, ikut waktu itu private class PPA, dan dia cerita, Mas Sony, semua sudah saya lakukan. Saya udah sedekah, saya udah sholat, saya udah doa, saya udah beramal soleh, saya udah berikhtiar. Tapi ternyata ada satu Mas yang belum saya lakukan. Apa Mbak? Saya belum mendoakan orang lain. Akhirnya apa? Apa yang dia lakukan? Dia ingat kanan, kiri, depan, belakang, saudara, kerabat, keluarga yang dia tahu juga sedang punya masalah yang sama seperti dia. Lalu dia sebut nama mereka itu dalam doanya. Ya Allah, karuniakan si fulana ya Allah keturunan yang soleh. Dia juga belum punya anak, tapi dengan tulus ikhlas dia sebut nama sahabat-sahabatnya. Ya Allah, karuniakan fulana anak-anak yang menyejukkan hati. Dia pun belum punya anak ketika itu. Terus ya, nggak berapa lama kemudian, qadarullah, Allah karuniakan keturunan. Makanya kalau kita doain orang itu tujuannya mudah-mudahan malaikat doain kita dan balik nanti. Kalau sekarang ya, coba diulang, ada 3M. Apa aja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Merayu dengan amal soleh. So Bapak Ibu sekalian, makanya Rasulullah itu doanya tulus sekali untuk umatnya. Gitu. Dan apa Bapak Ibu, ada tiga hal yang membuat doa kita itu menjadi powerful. Gini, ada 3 hal yang menentukan seberapa powerful doa kita. Yang pertama, seberapa khusyuk, seberapa kita betul-betul menghadirkan hati ketika berdoa. Karena doa itu yang penting hati kita ikut nggak? Karena Rasulullah bilang Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Yang kedua, seberapa tulus. Yang ketiga, seberapa sepenuh cinta. Saya ulang, ada 3 hal yang ini membuat doa kita powerful. Yang pertama, seberapa khusyuk. Yang kedua, seberapa tulus. Yang ketiga, seberapa sepenuh cinta kita berdoa. Itulah kenapa doa orang tua kepada anaknya itu powerful, benar nggak? Doa orang tua kepada umatnya itu bahkan sama seperti doa orang tua kepada anaknya itu sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah mendoakan anaknya, pasti memenuhi 3 syarat itu. Pasti khusyuk, pasti ikhlas, tulus. Yang ketiga, pasti sepenuh cinta. Doa Nabi kepada umatnya juga kayak gitu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan lagi 3 hal ini. Dan kalau boleh disederhanakan, sebenarnya ini yang
selalu ada dalam setiap kisah-kisah keajaiban. Menerima. Akhlak pertama yang harus kita tampilkan ketika tertimpa sesuatu sebelum yang lain, itu menerima dengan damai. Semakin kita nggak terima, semakin susah dalam hal apapun. Ya, makanya kan ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Kalau doa yang diajarin sama guru saya, doanya begini, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatika a'tini ridhoka wa radina bikulli qadaika khairihi wa sarrihi. Ya Allah, engkaulah maksud tujuan hidupku dan ridhomulah yang aku harapkan. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa cinta kepadamu dan rasa ma'rifat kepadamu. A'tini ridhoka wa radina bikulli qadaika khairihi wa sarrihi. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keridhoanmu dan rasa ridho kepadamu atas semua yang kau tetapkan, baik enak maupun gak enak. Itulah kenapa kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib. Nah ini, kita lagi ngomongin keajaiban kan. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib setiap urusan seorang mukmin, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan li amril mu'min, urusan seorang yang beriman. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam diri orang-orang yang beriman. Kenapa Rasulullah katakan ajaib? Karena in asabathu sarra'u in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu wa in asabathu sarra'u syakara fakanat khairul lahu. Orang mukmin itu ditimpa enak maupun gak enak semuanya baik. Kenapa? Yang gak enak dia respon dengan sabar, maka sabar jadi kebaikan. Yang enak dia respon dengan syukur, maka syukur jadi kebaikan. Makanya semuanya baik. Dan kata Rasulullah, ajaban, itu menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Apa itu? Gitu ya. Makanya kalau kata salah seorang ulama itu, pura-pura bahagia ada bagusnya juga. Jadi kita memaksakan diri kita bahagia, ya, itu simbol bahwa kita mau menerima qada dan qadarnya Allah. Makanya diantara, kalau kata Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian, diantara ciri-ciri umat pilihan itu adalah ketika sedang berkumpul, dia itu bahagia, tertawa lepas, karena ingat betapa luasnya rahmat Allah. Tapi ketika sendiri, dia menangisi dosa-dosanya. Jadi jangan dibalik. Jadi kalau mau sedih, kalau mau ngadu, kalau mau nangis, itu ketika sendirian. Ketika lagi kumpul, ketemu sama sahabat, ketemu sama orang-orang, tampakkan wajah yang cerah ceria bahagia. Karena ingat betapa luasnya rahmat Allah. Ya. Makanya doanya Nabi Musa itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, hanya kepadamulah kami mengadu. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah yang bisa memberikan pertolongan. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya jam 11 harus sampai bandara, ya. Mohon doanya, izin pamit kembali ke Jakarta.